Tuhan menciptakan kehidupan penuh dengan keelokannya, penuh warna dan penuh dengan cerita. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Jika kamu tak mampu melihat hal yang salah, maka kamu tidak akan mampu mengetahui bagaimana cara membuatnya benar. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Memulai sesuatu terasa sangat berat, tetapi percayalah, tidak ada proses yang percuma. Ibarat sebuah tanaman yang baru tumbuh, harus melewati berbagai macam terpaan dan proses yang tak mudah. Berusaha bertahan di panasnya mentari dan terombang-ambing saat penghujan. Dia terus berusaha tumbuh melawan serangan dunia luar, karena tulus ikhlasnya yang ingin memberikan manfaat bagi manusia. Walaupun mereka dilempari dengan batu, tetapi tanaman akan membalasnya dengan buah. Assalamualaikum para sahabat semua, jumpa lagi di channel kami Erito Widya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Video kali ini kita akan membahas cara budidaya cabai dengan menggunakan mulsa, yang insya Allah akan kita bahas mulai dari awal tanam hingga perawatan ya. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Let's check it out. Cabai merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman cabai memiliki daya adaptasi yang luas sehingga bisa ditanam mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Di masyarakat, cabai yang dibudidayakan pada umumnya yaitu cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai merah keriting. Tanaman cabai dapat ditanam di lahan sawah maupun lahan kering. Namun, untuk dapat optimal, tanaman cabai memerlukan lokasi lahan yang subur, tidak tergenang, suhu udara berkisar 25-27 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, curah hujan 600 hingga 1200 mm per tahun, dan ber-pH 5,5 hingga 6,8. Untuk pemilihan waktu tanaman cabai sangat penting. Ini berkaitan erat dengan ketersediaan air, curah hujan, serta serangan hama penyakit, sehingga tanaman bisa tumbuh dan berbuah secara optimal. Pada lahan kering atau tegal, waktu yang tepat adalah pada awal musim kemarau, yaitu antara bulan April hingga Juni. Sedangkan pada lahan sawah bekas padi, ditanam pada akhir musim hujan, yaitu Agustus hingga September. Secara garis besar, budidaya atau menanam cabai dibagi menjadi 4 proses, yaitu pertama persiapan tanam, yang kedua tanam itu sendiri, ketiga perawatan, dan panen ya. Untuk persiapan tanam, pengolahan tanah adalah upaya untuk mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan struktur tanah, pH atau keasaman tanah, dan zat hara tanah. Perbaikan struktur tanah dilakukan dengan membajak tanah dan penggaruan. Bajak bertujuan untuk membolak-balik tanah sehingga tanah yang di bawah yang subur berpindah ke bagian atas. Penggaruan atau kegiatan untuk meratakan tanah bertujuan untuk memperbaiki aerasi tanah. Perbaikan pH tanah bisa dilakukan dengan penambahan dolomit atau kapur pertanian. Perbaikan unsur hara dilakukan dengan cara penambahan pupuk dasaran. Pupuk dasaran yang digunakan antara lain pupuk kandang, NPK, dan dolomit. Bila perlu, bisa ditambahkan SP36 atau KCl. Pupuk kandang yang digunakan dapat berasal dari kotoran ayam, kambing, atau sapi. Selanjutnya adalah pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa dilakukan pada siang hari ya, saat cuaca panas antara jam 9 hingga jam 11 siang agar mudah ditarik.
direnggangkan dan dipotong sesuai panjang bedengan. Pada bagian tepinya digunakan pasak bambu untuk menguncinya sehingga mulsa tidak mudah lepas, terutama saat ada angin kencang. Mulsa pada penanaman cabai sangat direkomendasikan karena mulsa bermanfaat dalam menjaga kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, serta menekan perkembangan hama vektor penyakit seperti trips, lalat buah, ulat gerayak yang berkepompong di tanah. Setelah itu, mulsa dilubangi sesuai jarak tanam. Jarak tanam cabai pada musim kemarau yaitu 40 x 50 cm dan pada musim hujan 50 x 60 cm. Jarak tanaman dan lebar bedeng akan berpengaruh terhadap jumlah tanaman dalam luasan tertentu. Jarak tanam dan lebar bedeng inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung jumlah tanaman, sehingga akan diketahui berapa jumlah benih yang dibutuhkan. Dan hal ini juga memudahkan kita dalam menghitung kebutuhan akan benih atau bibit, lanjaran, dan kebutuhan pupuk per tanaman atau perluasan tertentu. Untuk proses tanam, penanaman dilakukan pada sore hari mulai jam 2 hingga 3 sore agar tanaman tidak mati karena layu yang disebabkan suhu yang tinggi. 2 hari sebelum tanam, lahan digenangi setinggi setengah bedeng. Selanjutnya diberi insektisida berbahan aktif karbofuran, misal furadan atau wingran, 1 gram per tanaman 2 hari sebelum tanam. Setelah pindah tanam, disiram air kurang lebih 250 ml per lubang tanam, pagi atau sore agar bibit bisa tumbuh dan tidak stres. Selanjutnya disiram pagi dan sore, sementara penyulaman maksimal 3-7 hari setelah tanam. Sebelum fase penanaman terlebih dahulu, bibit disiapkan dengan cara menyemai benih cabai yang sudah disiapkan. Untuk pemasangan lanjaran dan pengikatan, lanjaran dipasang ketika tanaman sudah berumur 3-4 minggu. Lanjaran berguna untuk memperkokoh tanaman. Batang tanaman diikatkan ke lanjaran dengan tali rafia. Selanjutnya pengikatan dilakukan mengikuti pertumbuhan tanaman. Pengairan dilakukan dengan cara penyiraman atau pengocoran. Pengocoran dilakukan setiap hari sejak tanam sampai tanaman cabai berumuran 2-3 minggu. Setelah itu, pengocoran dilakukan 2 kali seminggu, disesuaikan dengan kondisi tanaman dan lingkungan. Sedangkan untuk penyiangan, beberapa gulma atau rumput liar berperan sebagai inang dari beberapa jenis OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi untuk menekan perkembangan OPT, sedini mungkin penyiangan perlu dilakukan terhadap gulma. Selanjutnya, untuk waktu yang tepat dalam melakukan penyiangan adalah sebelum dilakukan pemupukan susulan. Yang terakhir adalah pada saat panen. Panen cabai dilakukan pada saat tanaman cabai berumur 70-75 hari setelah tanam jika di dataran rendah, dan telah berumur 85 hingga 90 hari setelah tanam jika di dataran tinggi. Buah cabai yang dipanen adalah yang telah matang penuh, yaitu yang telah merah sempurna. Kemudian dalam panen cabai hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah panen dilakukan saat cuaca cerah agar sisa-sisa embun yang menempel pada buah sudah menguap sehingga dipastikan bebas dari penyakit. Yang kedua, dalam memetik buah cabai agar dilakukan secara hati-hati agar ranting tidak patah. Dan yang ketiga adalah pengangkutan cabai jarak jauh, sebaiknya menggunakan wadah plastik. Hal ini menghindari buah cabai patah atau memar sehingga akan menurunkan kualitasnya. Demikian sahabat tutorial kami tentang budidaya cabai dengan mulsa. Bagi Anda para pemula bisa mencoba menanam cabai dengan mengikuti step by step video kami dan semoga berhasil ya. Terus tonton video-video kami lainnya dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan tekan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan update video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.